Kerendahan hati akan menyelamatkan kita dari kejatuhan dan kehancuran. Sebaliknya, kesombongan merupakan jalan tol menuju kepada kehancuran. Kita tidak mau mengalami kejatuhan, bahkan kehancuran, sebab itu sangat menyakitkan dan merugikan diri kita. Itu sebabnya terus miliki kerendahan hati, sehingga Tuhan akan meninggikan kita tepat pada waktu Tuhan. Percayalah, saat kita terus merendah di kaki Tuhan, dan juga di hadapan sesama kita, maka justru kita akan ditinggikan dan dipromosi oleh Tuhan tepat pada waktunya. Orang boleh mencoba merendahkan dan menjatuhkan kita. Namun jika Tuhan yang mengangkat dan mempromosi kita, tidak akan ada orang yang bisa menghalanginya. Teruslah hidup dalam kerendahan hati, karena itulah kunci keberhasilan. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam mujizat, dan salam kebahagiaan. Kita bersyukur hari ini kita kembali bertemu dalam program Mesbah Mujizat. Saya Pastor Lukas Kusuma boleh menyapa semua saudara dalam kasih Tuhan. Dan jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, serta pencet like-nya, jempolnya, dan komen yang baik, serta share kepada teman-teman saudara. Alkitab berkata bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Teruslah hidup dalam kerendahan hati, maka percayalah akan tiba waktunya, kita akan dihormati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ayo, kalau saudara setuju dan percaya, coba ketiklah, katakan bahwa saya mau terus hidup dalam kerendahan hati. Sekali lagi coba ketik, katakan saya mau terus hidup dalam kerendahan hati. Dan terus miliki hati seorang hamba yang sadar diri, tahu diri, bahwa apapun yang kita terima, itu merupakan titipan dan anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan mari kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan melalui pujian penyembahan bersama dengan BMC Worship. Mari persembahkan hidup kita bersama di hadapan Tuhan. Saat yang dikasih dalam Tuhan, sama-sama kita mau rindukan Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih, syukur kita kepada Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada, semuanya hanya oleh anugerah-Mu, kasih-Mu. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kau bukan
Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kemenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amen. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Haleluya. Biar hati kami Tuhan seperti hati-Mu Tuhan. Hanya hati hamba yang Kau cari Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, biar kami kedapatan setia Tuhan, hamba-hamba yang setia Tuhan. Kami mau tetap taat apapun panggilan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Thank you, Jesus. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih itu milikmu, itu milikmu. Haleluya. Inilah yang ku punya. Biar hidup kami berkenan Tuhan, biar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Haleluya. Kemanapun ku bawa, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah Tuhan, inilah yang kami mau tetap fokus Tuhan, hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kami mau terus taat Tuhan atas panggilan yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mau taat Tuhan atas panggilan yang Kau sudah berikan bagi kami Tuhan Yesus. Biar kami memiliki hati seorang hamba seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Dan itulah hati yang Tuhan suka, Tuhan berkenan, sebab itu merupakan tanda kita hidup dalam kerendahan hati. Jika Anda setuju dan percaya, ayo coba ketiklah, katakan hati hamba adalah hati yang Tuhan suka. Sekali lagi, hati hamba adalah hati yang Tuhan suka. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat yang sudah bergabung secara live maupun menyaksikan siaran ulangnya. Percayalah bahwa ketika kita terus merendahkan hati, maka peninggian dari Tuhan akan datang dalam hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan dengan judul Di Saat Aku Tersinggung. Di saat aku tersinggung. Semua orang pasti pernah tersinggung. Saya pernah tersinggung. Saudara juga pasti pernah tersinggung. Kita bisa tersinggung oleh sikap, oleh perkataan, serta postingan orang lain. Di zaman sosial media ini, tanpa sadar banyak orang tersinggung dengan postingan-postingan di sosial media milik orang lain. Lalu dia merasa bahwa orang itu sedang menyindirnya. Orang itu sedang memperkatakan dirinya. Orang itu sedang mentertawakan dirinya. Sehingga akhirnya, saudaraku, banyak orang jadi bete, tersinggung, marah, lalu kemudian unfriend, lalu di-block. Ya kan, saudaraku? Nah, apakah kita yang memang bisa tersinggung, apakah kita akan terus kalah dan terpuruk dengan perasaan tersinggung tersebut? Apakah kita bisa menang dari setiap perasaan tersinggung itu? Apakah justru kita akan terus dikuasai oleh perasaan tersinggung itu? Atau bahkan kita adalah orang yang suka tersinggung, bahkan cepat tersinggung? Hari ini, saudara sekalian, jelas Tuhan mau agar kita tidak menjadi orang yang kalah dengan perasaan kita yang suka tersinggung, atau perasaan yang cepat tersinggung, mudah tersinggung. Dikit-dikit orang lain bicara apa, orang bersikap apa, orang posting apa, langsung kita tersinggung. Nah, hari ini saudara sekalian, kita akan belajar bagaimana apa yang kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan di saat aku tersinggung. Ayo coba ketiklah, katakan, saya harus bisa mengalahkan perasaan tersinggung. Sekali lagi, coba ketik, saya harus bisa mengalahkan perasaan tersinggung. Raja Saul dari mengasihi Daud, segera berubah menjadi iri hati, benci kepada Daud. Akibat Raja Saul tersinggung saat mendengar para wanita-wanita Israel memuji Daud lebih hebat daripada Raja Saul. Dan mari kita akan periksa dan belajar dari kehidupan Raja Saul yang ternyata menjadi orang yang mudah tersinggung, sehingga akibatnya sungguh fatal dan mengerikan. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyambut, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing.
Kedatangan kepulangan Raja Saul dengan Daud dan semua tentara Israel dari perang, dari kemenangan atas musuh, disambut dengan tari-tarian dan juga nyanyian para wanita Israel. Ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu. Saul hanya diperhitungkan mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud berpuluh ribu, bahkan beratus-ratus ribu. Lihat ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Saul jadi marah. Saul jadi tersinggung dalam kemarahannya. Dan kata sangat marah, ya, marah dengan sangat itu betul-betul kebakaran. Tersinggung, marah. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, membuat dia bete. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Raja Saul karena dia tersinggung, pikirannya jadi kacau. Pikirannya jadi pikiran yang tidak-tidak. Ayat yang ke-9. Dikatakan, sejak hari itu, sejak kapan? Sejak Saul tersinggung terhadap Daud. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Selalu iri, dengki, dendam, tidak suka. Ayat 10, keesokan harinya, tidak tunggu lama, ketika orang tersinggung dan dia tidak membereskan perasaan tersinggungnya. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Ketika orang tersinggung, yang datang bukan roh Tuhan, tapi roh jahat. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Lihat ayat yang ke-11. Dikatakan, saudaraku, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Sedih sekali hubungan Raja Saul dengan anak buahnya yang berprestasi, bahkan dengan menantunya yaitu Daud, akhirnya rusak gara-gara Saul tersinggung ketika para wanita Israel menyanyikan, memuji, mengakui Daud lebih hebat daripada Raja Saul. Saudara sekalian, Alkitab berkata sejak hari itu bukan hanya hubungan Saul dengan Daud yang rusak, tetapi sejak hari itu Saul selalu mendengki, hidup dalam perasaan tidak aman, terancam, jangan-jangan nanti kerajaan Israel akan jatuh kepada Daud. Lihat bagaimana perasaan tersinggung itu sangat berbahaya, baik kepada diri sendiri, maupun membahayakan orang lain dan kepentingan banyak orang. Saudara lihat bagaimana kalau suami tersinggung dengan istrinya. Wow, bahaya sekali. Istri tersinggung dengan suaminya. Kalau orang tua tersinggung dengan anak-anaknya. Atau anak-anak tersinggung dengan orang tua. Jika pendeta tersinggung dengan jemaatnya. Jika jemaat tersinggung dengan pendetanya. Jika sesama pelayan Tuhan saling tersinggung. Jika kemudian para pemimpin bangsa tersinggung, waduh, saudara-saudara, itu akan sangat membahayakan dan merugikan. Ayo coba ketik katakan, rasa tersinggung itu sangat berbahaya. Coba ketik lagi, rasa tersinggung itu sangat berbahaya. Nah, kita lihat apa sih bahaya jika orang suka tersinggung. Itu akan merusak suasana. Baik suasana hati, suasana pertemanan, suasana sukacita. Lihat, sebuah pesta kemenangan dari perang yang Daud dan Saul rayakan pada saat pulang berubah jadi berantakan gara-gara tersinggung.
Bahaya suka tersinggung juga akan merusak hubungan. Baik hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Gara-gara orang tersinggung, maka hubungan itu bisa hancur dan rusak. Ada orang gara-gara tersinggung sama pendeta, lalu dia merusak hubungannya dengan gereja, dengan pendeta, bahkan juga dengan Tuhan. Dia mulai mundur dan tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan, dan jelas ini sesuatu yang sangat merugikan. Bahaya suka tersinggung juga akan merusak kesehatan, baik kesehatan rohani kita. Lihat, roh jahat yang menguasai, yang mengontrol hidup Saul sampai dia kerasukan. Rohaninya kering, rohaninya hancur. Gara-gara apa? Tersinggung. Bahkan tersinggung juga akan merusak kesehatan, yaitu mental kita. Orang kalau mentalnya terus tersinggung, lihat. Hidupnya jadi paranoid, jadi aneh, jadi orang yang akhirnya, saudaraku, mengalami problem mental. Dan itu sangat berbahaya. Bahkan tersinggung juga bisa merusak kesehatan tubuh kita. Karena kalau mentalnya rusak, mentalnya sakit, maka tubuh yang adalah, saudaraku, rumahnya. Karena penghuninya sakit, rumahnya pun juga akan ikut sakit. Bahkan bahaya suka tersinggung akan bisa merusak masa depan. Lihat akhirnya, masa depan Saul jadi hancur. Masa depan Saul akhirnya berantakan. Dia kalah di medan perang, bahkan akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Gara-gara dia tidak membereskan perasaan tersinggungnya. Hari ini mungkin ada saudara yang sedang tersinggung dengan mungkin perkataan seseorang, dengan sikap seseorang, dengan postingan seseorang. Hari ini, saudaraku, jangan biarkan itu terus menguasai hati dan pikiran kita. Tapi mari kita deal dengan Tuhan, dealing dengan Roh Kudus. Izinkan agar perasaan tersinggung itu bisa benar-benar kita bereskan dan tuntaskan. Jangan biarkan perasaan tersinggung terus bercokol dalam hati dan pikiran kita. Sebab itu akan sangat berbahaya. Ayo coba ketik katakan, saya harus menyelesaikan perasaan tersinggung. Coba ketik lagi, saya harus menyelesaikan perasaan tersinggung. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar bahwa apakah nyanyian para wanita itu yang menjadi kesalahan. Gara-gara itulah sampai Saul tersinggung. Gara-gara mereka, Anda harus tahu, kita tidak bisa mengontrol sikap, perkataan, maupun juga postingan-postingan orang lain. Tetapi yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Orang mau sikapnya jelek, jahat, maki-maki, memfitnah. Yang kita bisa rubah adalah sikap hati kita. Apakah kita mengizinkan semua sampah itu, semua racun itu, membuat hidup kita jadi keracunan, membuat hidup kita jadi sakit bahkan mati, gara-gara tersinggung. Hari ini, saudaraku, sekali lagi, kita tidak bisa mengubah orang lain dulu. Tetapi yang kita bisa rubah adalah diri kita. Dan ketika keadaan, perkataan orang, postingan orang, sikap orang, benar-benar membuat kita tersinggung, maka kita tidak boleh membiarkan itu. Sebab itu sangat berbahaya. Hamba Tuhan yang tersinggung, lihat, pelayanannya akan kering dan akan merosot. Jemaat yang tersinggung, lihat, hidupnya dalam keadaan akan merosot, kering. Saudaraku, lihat kalau sampai pemimpin bangsa tersinggung, lihat jika sampai suami atau istri tersinggung, saudaraku, itu akan sangat merugikan. Hari ini Tuhan mengasihi kita. Dia mau agar kita bisa dealing, bisa mengalahkan semua perasaan tersinggung kita. Dan izinkan Tuhan memerdekakan kita dan berubah jadi pemenang. Haleluya. Ayo coba ketikkan, katakan, saya mau menang dari perasaan tersinggung. Sekali lagi, saya mau menang dari perasaan tersinggung. Nah, kita akan belajar ada 3 rahasia mengalahkan sifat suka tersinggung.
Rahasia yang pertama adalah lawan dengan sikap hati hamba. Lawan perasaan tersinggung kita dengan sikap hati hamba. Bukan dengan sikap hati bos. Bukan dengan sikap hati raja. Tetapi lawan hadapi perasaan suka tersinggung itu dengan sikap hati hamba. Lihat bagaimana awalnya Raja Saul adalah seorang pemuda dari Benyamin yang hidup dengan sikap hati hamba, yang hidup dengan kerendahan hati, sehingga pada waktu dia terpilih menjadi Raja Israel yang pertama, benar-benar dia sadar bahwa itu karena Tuhan. Benar-benar dia sadar sebenarnya dia tidak layak. Tetapi sayang, setelah Saul menjadi Raja Israel, ia segera berubah setia. Saul berubah hatinya menjadi orang yang sombong, congkak. Dan Anda tahu bahwa kecongkakan, kesombongan, itulah penyebab akar kenapa orang bisa tersinggung. Sikap hati hamba akan membuat kita menang, aman dari perasaan tersinggung. Arti hamba adalah keset atau alas kaki. Lihat kalau saudara punya alas kaki di depan rumah, saat itu diinjak-injak, bahkan saat sepatu atau sandal kita kotor, lalu kita bersihkan di keset itu. Apakah keset itu lalu tersinggung marah? Kenapa kalian memberikan yang kotor menginjak-injak saya? Itulah hati hamba. Dalam bahasa Ibraninya salah satunya adalah keset. Kalau itu kita artikan sekarang adalah alas kaki. Nah, syarat hati hamba adalah kita mau mematikan sifat ego kita setiap hari. Saya ulang lagi. Syarat hati seorang hamba adalah mau mematikan sifat ego kita setiap hari. Ayo coba katakan, hati hamba harus mematikan sifat ego setiap hari. Sekali lagi coba ketik, hati hamba harus mematikan sifat ego setiap hari. Hati hamba akan membuat kita terus sadar bahwa segala sesuatu hanyalah karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kepandaian dan juga kehebatan kita. Namun hati hamba akan membuat kita terus sadar bahwa semua hanya kemurahan Tuhan. Hati hamba akan membuat kita sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan yang dititipkan dan dipercayakan kepada kita. Ayo coba ketik katakan, semua hanya titipan Tuhan. Ayo coba ketik katakan, semua hanya titipan Tuhan. Tuhan menitipkan jabatan saudara. Tuhan menitipkan kekayaannya, kepandaiannya. Tuhan menitipkan semua fasilitas kepada saudara dan mempercayakan. Dan hati seorang hamba akan terus sadar bahwa itu semua bukan miliknya, tapi milik Tuhan. Termasuk harga diri kita, reputasi kita, nama besar kita, bukanlah milik kita, tetapi hanya titipan Tuhan. Ayo coba ketik katakan, semua hanya titipan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, semua hanya titipan Tuhan. Heran sekali di masa pandemi kemarin, saudaraku, banyak orang gampang tersinggung. Saudaraku, ada orang-orang yang meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. Kalau kita tanya sebenarnya, saudaraku, masalah-masalah yang sepele sekali. Masalah-masalah yang sangat kecil. Tetapi gara-gara tersinggung, gara-gara tanpa sadar tidak lagi ada hati hamba, tapi kecongkakan, kesombongan yang ada di dalam dasar hati, itu membuat gampang tersinggung. Akhirnya marah, hal-hal kecil, hal-hal yang tidak masuk akal. Akhirnya meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. Dan hari ini saudaraku, mari kita belajar. Kita harus lawan semua perasaan tersinggung itu dengan sikap hati hamba. Ayo coba ketik katakan, saya mau punya hati hamba. Saya mau mempunyai hati hamba. Jangan pernah berubah dari hati hamba menjadi hati bos. Walaupun kau hari ini adalah seorang bos besar
yang diberkati Tuhan, diangkat Tuhan, tapi tetap miliki hati seorang hamba. Walaupun hari ini engkau adalah orang terkenal, walaupun hari ini engkau adalah orang sukses dan berhasil, dipakai Tuhan luar biasa, tetap miliki hati seorang hamba. Dan itu akan mengamankan kita dari kejatuhan dan kehancuran. So sekalian, mari tetap lawan semua perasaan tersinggung kita dengan hati hamba. Yang kedua, rahasia mengalahkan sifat suka tersinggung. Kembali tetap belajar dari Raja Saul adalah yang kedua, lawan dengan gambar diri yang benar. Lawan dengan gambar diri yang benar. Raja Saul, kalau Anda baca di Alkitab, adalah raja dengan gambar diri atau self-image yang buruk sekali. Yaitu dia seorang yang minder, seorang yang rendah diri, dan terluka akibat penolakan. Kalau Anda baca dalam Alkitab pada saat Saul, yang akhirnya Samuel, nabi itu, mulai dalam tuntunan Tuhan dari 12 suku terpilih suku Benyamin, lalu kemudian sampai saudaraku terpilih lagi sampai keluarga Saul, dan dicari Saul. Saul, Alkitab berkata, bersembunyi di antara barang-barang. Kenapa? Karena dia minder. Tapi begitu dia berdiri, dia terlalu tinggi, sehingga orang melihat Saul. Dan Anda tahu, Saul ini orangnya, tampilannya badannya tinggi, tapi gambar dirinya rusak. Dia minder, rendah diri, tidak percaya diri. Bahkan Saul terluka, karena Alkitab berkata pada saat dia dilantik jadi Raja Israel. Maka orang-orang dursila mengejek Saul. Siapa Saul, sehingga kami mau taat dan menerima dia sebagai seorang raja. Alkitab berkata Saul pura-pura tuli. Artinya apa? Dia dengar, tapi pura-pura tuli. Tapi sebenarnya itu melukai dan membuat gambar diri Saul hancur. Nah, hari ini saudara sekalian, lawan setiap rasa tersinggung kita dengan gambar diri yang benar. Orang yang punya gambar diri yang benar tidak akan terganggu dengan sikap dan perkataan orang lain. Orang yang punya gambar diri yang benar, hidupnya akan aman dari perasaan tersinggung. Biar orang mau berlaku apa, berkata apa, posting apa, selama gambar dirinya benar, dia akan secure, dia akan punya rasa aman, dia tidak akan terganggu, dia tidak akan menjadi orang yang gampang baper, gampang bete. Saudaraku, ingat bahwa emas asli tidak akan tersinggung dan marah pada saat ia dikatakan sebagai emas palsu. Saya ulang lagi, emas asli tidak akan tersinggung dan marah pada saat ia dikatai sebagai emas yang palsu. Mengapa? Sebab emas asli mengetahui siapa dirinya. Emas asli itu tidak meragukan keberadaan dirinya sebagai emas asli. Emas asli itu sadar bahwa apapun sikap dan perkataan orang lain, itu tidak akan mengubah dirinya sebagai emas yang asli. Sekali lagi, emas yang asli, saudaraku, dia akan sadar bahwa apapun sikap dan perkataan orang lain, itu tidak akan mengubah dirinya sebagai emas yang asli. Demikian juga dengan diri kita. Demikian juga dengan hidup kita. Miliki gambar diri yang benar di dalam Kristus. Miliki gambar diri yang dipulihkan dari hancur, dari minder, dari kegagalan, dari semua rasa tertolak dan luka. Dan diubah, dipulihkan dengan self-image, dengan gambar diri yang benar di dalam Kristus. Kita sadar bahwa ternyata di dalam Kristus, kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Ayo coba ketik, katakan, saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Sekali lagi coba ketik, saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Sesuai dengan gambar diri yang benar dalam Kristus, kita ini dicintai Tuhan. Haleluya. Ayo coba ketik, katakan, saya dicintai Tuhan. Kita ini diselamatkan. Kita ini diterima oleh Tuhan apa adanya.
Pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat kita bertobat, maka kita diselamatkan, kita diterima Tuhan apa adanya. Bahkan kita berharga, bukan karena apa yang kita pakai, bukan karena apa status kita. Kita berharga bukan karena apa yang kita miliki, tetapi kita berharga sebab Yesus mengasihi kita. Kita berharga sebab Yesus rela mati, berkorban, menebus kita. Kita berharga sebab kita spesial di mata Tuhan. Ayo coba katakan, saya spesial di mata Tuhan. Sekali lagi, saya spesial di mata Tuhan. Dan hari ini sekalian, mari kita lawan perasaan tersinggung dengan gambar diri yang benar. Nggak peduli orang mau ngomong apa, tidak peduli orang mau menjatuhkan, memfitnah. Kita tetap adalah emas yang asli. Kita tetap adalah anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan. Orang boleh mencoba menjegal kita, menjatuhkan kita. Selama kita punya sebuah self-image, gambar diri yang benar. Percayalah Kristus, Tuhan yang akan bela kita. Beribu-ribu orang mau menjatuhkan kita. Namun jika satu tangan Tuhan saja mengangkat kita, maka kita akan tetap menjadi orang yang luar biasa. Katakan amin. Kata bersama saya perlu pembelaan Tuhan. Sekali lagi katakan, saya perlu pembelaan Tuhan. Satu kali di Amerika ada seorang anak kulit hitam. Pada zaman itu masih ada diskriminasi, perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam. Dan Anda tahu, anak kulit hitam ini merasa tertolak, merasa sebagai second class di negara Amerika. Pada waktu itu, merasanya kelas budak. Satu kali ketika musim panas, anak kulit hitam ini melihat, saudaraku, di sebuah lapangan ada permainan sirkus. Dan juga ada, saudaraku, semacam, saudaraku, pasar atau tempat bermain. Saudaraku, apa yang terjadi? Anak kulit hitam ini sadar bahwa dia tidak boleh ikut bermain. Karena itu adalah wilayah orang-orang, anak-anak kulit putih. Lalu dia mendekati seorang pria yang menjual belun. Dan Anda tahu balon itu yang ternyata dilihat oleh anak kulit hitam ini. Kok ada yang warna putih bisa terbang, diikat tali. Ada balon warna kuning, warna merah, warna hijau, warna biru bisa terbang. Tapi kenapa tidak ada balon warna hitam? Lalu dalam keadaan perasaan minder, anak ini bertanya kepada sang penjualnya, "Pak, saya mau tanya, tidak ada balon warna hitam. Apa memang balon warna hitam tidak mungkin bisa terbang?" Bapak penjual balon itu mengerti apa yang dimaksud dari pertanyaan anak ini. Dan bapak ini seorang yang bijaksana dan berkata, "Nak, sini. Kamu harus tahu bahwa balon ini bisa terbang bukan karena warnanya, namun karena apa yang ada di dalamnya. Balon ini warna putih, warna merah, warna hijau, biru bisa terbang bukan karena warnanya, namun karena ada helium, gas helium yang ada di dalamnya. Jadi jika seandainya ada balon warna hitam pun, selama diisi dengan gas helium, balon hitam itu juga tetap bisa terbang." Mendengar jawaban penjual balon, anak kulit hitam ini menangis dan berkata, "Terima kasih." Lalu pria itu, penjual itu berkata, "Nak, tidak peduli kulitmu warna hitam, tapi kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, engkau bisa naik. Engkau bisa jadi orang sukses. Selama ada hal-hal pendidikan yang bagus dalam hatimu, dalam hidupmu, maka engkau akan bisa berhasil." Anak ini mengangguk-anggukkan kepala. Dan akhirnya dia tinggalkan pria penjual balon itu. Sekian puluh tahun kemudian, anak ini bertumbuh menjadi Martin Luther King Jr., yang akhirnya menjadi bapak
pembebasan, persamaan hak kulit hitam dengan kulit-kulit yang lain di Amerika. Dia sadar bahwa bukan kulitnya, bukan terlahir dari suku dan bangsa apa yang akan membuat kita naik, sukses, dan berhasil. Namun kalau ada Tuhan di dalam kita, dan kita menjadi orang yang mau berpendidikan, Tuhan bisa angkat kita, promosi kita dengan ajaib. Haleluya. Ayo coba ketiklah, katakan, selama ada Yesus dalam hidupku, aku berharga dan mulia. Coba ketik lagi, selama ada Yesus dalam hidupku, aku berharga dan mulia. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia mengalahkan sifat suka tersinggung. Belajar kembali pada Saul, lawan dengan kasih. Lawan perasaan tersinggung dengan kasih. Raja Saul dipenuhi dengan kemarahan. Raja Saul dipenuhi dengan hati yang sebal, jengkel. Raja Saul hatinya dipenuhi dengan kedengkian. Bahkan dia dirasuk oleh roh jahat. Jangan izinkan iblis menguasai hidupmu. Hanya izinkan Yesus Sang Raja Kasih menguasai hati dan pikiranmu setiap saat. Kasih Tuhan akan memampukan kita untuk mengampuni. Kasih Tuhan akan memampukan kita untuk membalas yang jahat dengan kebaikan. Kasih Tuhan akan menjadikan kita kuat di tengah hinaan dan penolakan. Di tengah-tengah perendahan. Kasih Tuhan akan membuat kita berpikir berbeda dengan pikiran dunia. Kasih Tuhan akan mengubah kemarahan kita jadi panjang sabar dan penuh penguasaan diri. Love is never fail. Kasih tak pernah gagal. Ayo coba katakan, kasih tak pernah gagal. Izinkan Yesus Raja Kasih menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa menghadapi perasaan tersinggung, dan kita bisa menang dari semua perasaan tersinggung, karena kita dipenuhi dengan kasih. Saudaraku, lawan setiap perasaan tersinggung, penghinaan orang, perendahan orang, perlakuan buruk orang lain, postingan-postingan yang nyinyir tentang diri kita, lawan dengan kasih. Maka percayalah, kita akan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Ayo coba ketiklah, katakan, hidup saya mau dipenuhi dengan kasih Yesus. Hidup saya mau dipenuhi dengan kasih Yesus. Kesimpulannya, saudaraku, lihat bagaimana ternyata jangan biarkan perasaan tersinggung menghancurkan hidupmu. Hadapi dan kalahkan setiap perasaan tersinggung bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana cara kita bisa mengalahkan sifat suka tersinggung? Yang pertama, lawan dengan sikap hati hamba. Kerendahan hati akan membuat kita sadar bahwa hidup kita hanya karena Tuhan. Yang kedua, lawan dengan gambar diri yang benar. Izinkan Kristus dan firman-Nya memulihkan gambar diri kita yang sudah rusak dan hancur. Dan yang ketiga, lawan dengan kasih. Karena kasih akan memampukan kita menang dari semua perasaan tersinggung. Saudara sekalian, besok Selasa saya akan sampaikan dalam Mesbah Mujizat dengan tema Di Saat Aku Gagal. Saya harap saudara bisa ikuti besok jam 7 malam waktu Jakarta atau jam 7 pagi waktu New York, Amerika. Siapa mau menjadi orang yang menang dari semua perasaan tersinggung? Yang mau angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, biar kami hari ini menyadari bahwa kami tidak boleh terus hidup dalam perasaan tersinggung. Tidak boleh suka tersinggung. Tidak boleh mudah tersinggung. Hari ini kami mau lawan semua perasaan tersinggung dengan sikap hati hamba. Ampuni kesombongan kami, kecongkakan kami. Kami merasa tidak layak direndahkan. Padahal kami hanyalah seorang hamba. Kami merasa bahwa harga diri kami yang diinjak-injak orang. Padahal kami sadar bahwa kami bukan milik kami, tapi adalah milik Kristus. Dan hari ini biar hati hamba, kerendahan hati, akan menyelamatkan kami, menolong kami dari semua perasaan tersinggung. Dan kami juga mau melawannya dengan gambar diri yang benar. Bahwa kami berharga dan mulia, bukan karena sikap dan perlakuan postingan orang lain.
Orang memuji maupun menghina, menghancurkan maupun meninggikan. Kami tetap berharga dan mulia di mata Tuhan karena kami dicintai Tuhan. Dan kami mau lawan semua perasaan tersinggung dengan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan akan mengalahkan segala perkara. Kasih Tuhan akan memberi kami kekuatan. Dan penuhi hari ini, aliri kami dengan kasih Yesus setiap hari. Agar kami menjadi pemenang dan kuat lewati semua apapun tantangan hidup ini. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan ajar kami menjadi orang-orang yang terus berkemenangan, yang mengalami masalah dalam soal keuangan, hutang, pekerjaan Tuhan yang memberkati, yang mengalami masalah keluarga, Tuhan yang menolong. Dan berkat-Mu atas kami, atas semua permohonan-permohonan doa yang sahabat Mesbah Mujizat sudah naikkan, biar Tuhan yang mengabulkan dan menjawab dengan mujizat-mujizat yang ajaib. Berkati setiap kami, dan sekarang saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Ayo coba ketik katakan, saya mau mengalahkan perasaan tersinggung. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan iman, saya mau mengalahkan perasaan tersinggung. Saudara sekalian, saya akan melayani di Indonesia dalam mission trip, dukung doa, dan kalau ada saudara yang memang berada di kota yang saya akan layani, Anda bisa bergabung. Senang kalau bisa bertemu, berfoto, dan saling berkenalan lebih akrab lagi dengan saudara. Saya akan melayani di Bandung, saya akan melayani di saudaraku Palembang, saya akan melayani juga saudaraku di Balikpapan, di Surabaya, saya juga akan melayani di Manado, dan juga melayani di Jombang. Dan saudara sekalian, Anda bisa lihat jadwalnya semua di Instagram saya, follow Instagram saya Lukas Kusuma, atau Bethany Miracle Center, atau di Facebook ada saudaraku Bethany Church, atau juga di page ada Lukas Kusuma, PDT Lukas Kusuma. Dan saudara sekalian ikuti, dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan akan membuat kita mengalami kemenangan yang ajaib. Dan jangan lupa untuk setiap hari Anda ikuti program YouTube channel Bethany Miracle Center. Walaupun saya ada di Indonesia melayani, tetapi tiap hari tetap akan ada program dari YouTube channel Bethany Miracle Center. Ada Mesbah Mujizat. Saya yakin akan jadi berkat jam 7 malam waktu Jakarta, atau jam 7 pagi waktu New York, Amerika. Ikuti live-nya maupun siaran ulangnya. Dan saudara sekalian, jangan lupa untuk Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, dan komen yang baik, serta share kepada banyak teman Anda. Saya Pastor Lukas Kusuma menyampaikan berkat Tuhan. Ingat, kita berharga dan mulia di mata Tuhan karena kita dicintai Tuhan. Jangan terus hidup dalam perasaan tersinggung. Jadilah pemenang bersama Tuhan. Sampai berjumpa berikutnya. God bless you.